Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Ika Feristasari dari SDN Kandangan 1 CGP, Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Latar belakang aksi nyata. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu 1. Mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide, pendapat, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, yaitu guru dan murid. Yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur dalam aksi nyata ini yang pertama adalah tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati. Yang kedua, peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. Yang ketiga, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Lini tindakan yang dapat kita lakukan di antara lain 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, mendesain kesepakatan kelas untuk naik cetak. Keempat, pencetakan poster keyakinan kelas. Dan yang kelima, penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas. Keenam, membimbing guru untuk membuat kesepakatan kelas yang sudah pernah dipraktekkan di kelas. Ketujuh, menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dan yang kedelapan, mensosialisasikan kepada rekan sejawat guru tentang aksi nyata dan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan antara lain adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, yang kedua adalah dukungan dari rekan guru, tidak lupa yang ketiga dukungan dari peserta didik, dan yang keempat sarana prasarana atau alat di sekolah yang dapat kita gunakan untuk sosialisasi budaya positif. Berikut ini adalah dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah.
Bapak Kepala SDN Kandangan 1 dan Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif dari saya sendiri, Ika Feristasari, saya CGB Angkatan 9, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Next, Bu Am. Yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu bahwa 1. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tadi miskonsepsi tentang kontrol. Lanjut, Bu Am. Makna dari kata disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari internal, yaitu dari dalam diri sendiri, dan disiplin eksternal dari orang lain. Jadi kalau disiplin internal itu sudah tumbuh dari dalam diri sendiri. Misalnya anak saat waktunya belajar, orang tua tidak perlu mengingatkan, ayo nak segera belajar, tidak perlu. Tetapi dia sudah mempunyai kesadaran sendiri, jika waktunya belajar, dia akan belajar. Itu contoh dari motivasi internal. Jadi kesadaran yang ada pada diri. Sedangkan motivasi eksternal itu dari luar. Ya, jadi untuk mendisiplinkan dirinya itu dia membutuhkan perlu diingatkan dulu. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplin yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiplin atau murid pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan diperlukan. Nah, saya punya pertanyaan ini untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, yang mempunyai efek jangka panjang, ini disiplin dari internal apa dari eksternal? Ya, Bu Cindy. Izin menjawab ya Bu Rista. Menurut saya dari internal, dari diri sendiri. Alasannya karena kita juga tidak dapat terus-menerus menggantung kepada orang lain. Kayak contoh kita menunggu diperintah gitu. Kita jadi harus ada inisiatif buat melakukan aktivitas sesuai dengan kemauan kita sendiri. Kayak gitu sih. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Cindy. Ya, betul Bu Cindy. Jadi disiplin kalau dari internal itu lebih ke jangka panjang.
Jadi di sini untuk budaya positif, mari bersama-sama kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk memunculkan dari disiplin internal ini tadi. Monggo Bu Angga lanjut. Tujuan disiplin positif di sini untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi nggak perlu sampean kok lek gak belajar kok gak boleh bermain. Nah, itu contoh dari hukuman. Jadi kemudian hadiah, sampai nanti lek mau belajar tak belikan es krim. Nah, itu contoh dari hadiah ya. Itu jika dilakukan kurang baik. Berikutnya, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini bersifat positif, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada Teori Kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen tahun 1998. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini sudah kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila, yang dimana terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi diharapkan nanti dengan adanya nilai-nilai kebajikan ini dapat memunculkan disiplin yang dari dalam diri tadi, intrinsik. Berikutnya Bu. Yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia terdapat 3 motivasi menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Sedangkan yang ketiga, perilaku yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, jadi dari ketiga ini sudah jelas ya, yang ketiga itu yang dapat motivasinya bersifat internal. Jadi kita jadikan anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next one. Nah ini bapak kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Merdeka, arti kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan ini tadi yang saya bilang. Sama
Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Ya. Jadi kalau hukuman itu kira-kira kalau anak dihukum itu apakah bisa langsung berubah? Apakah Bapak Ibu pernah menemui menjumpai muridnya di kelas setelah dihukum terus besoknya mengulangi lagi? Bagaimana? Sering? Ya. Karena dari hukuman itu sifatnya bukan jangka panjang, hanya jangka pendek. Karena apa? Karena hukuman itu tadi tidak bisa memunculkan motivasi intrinsik. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Kohn. Ya, yang pertama memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Tadi yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati. Dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Bagaimana? Apakah ada juga di kelas? Ini tadi ya. Berikutnya Bu Angga. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini wes, merusak hubungan. Ketika diberikan penghargaan, akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Cah bagus, nanti garap, nanti barista beli permen, menyenangkan gurunya. Ya toh, dianya juga maunya garap karena diberi permen. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menghukum. Kenapa disebut menghukum? Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Jadi intinya anak itu mau melakukan jika ada syaratnya. Jika penghargaan sangat diharapkan tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Berikutnya Bu Am. Nah, yang ketiga restitusi. Jadi ada hukuman, ada penghargaan, dan yang ketiga ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Jadi kalau tadi ada hukuman jika tidak melakukan akan disuruh ini itu ya. Kemudian penghargaan, nanti jika mengerjakan akan dapat ini. Dan yang ketiga restitusi, di mana jika anak berbuat salah, kita cari bersama bagaimana solusinya. Jadi tidak langsung menyalahkan anak, tidak langsung menghukum anak, tetapi kita mencari solusinya bersama-sama.
berikutnya Bu Angga. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, jadi anak tidak merasa terpaksa. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, ini kita sudah sampai di materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Lanjut doa. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang sudah menjalankan keyakinan kelas di setiap kelasnya atau kesepakatan kelas? Ada, sudah, alhamdulillah. Berikutnya Bu A. Langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini gini ya, keyakinan kelas itu tidak hanya untuk guru kelas. Jadi untuk guru mata pelajaran juga bisa sebelum pelajaran kita buat untuk keyakinan kelasnya atau kesepakatan keyakinan kelas atau kesepakatannya. Okay? Yang pertama, memberi kesempatan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihat. Biasanya menggunakan post-it yang warna-warni itu. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Jangan. Kata jangan adalah kalimat apa? Negatif. Untuk itu dalam keyakinannya diubah kalimatnya dengan berjalanlah di kelas. Nah, kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Jadi nanti anak-anak kan ditanya, peraturan di kelas apa? Tidak boleh berbicara saat diterangkan. Nah, itu nanti diubah dulu menjadi kalimat positif. Mendengarkan guru saat diterangkan misalkan. Kemudian nanti dari berbagai pendapatnya anak-anak itu nanti kita jadikan satu, kemudian bisa kita simpulkan, yaitu kita harus saling menghormati. Nah, berikutnya Bu A. Setelah keyakinan kelas itu tadi jadi, tidak hanya itu saja, kita harus meninjau. Jadi ditinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. 3-7 keyakinan atau prinsip. Maksudnya ditinjau ulang itu begini. Misalkan pakailah, misalkan anak-anak berseragam lengkap, ya. Misalkan kemudian semua anak itu sudah menjalankannya, sudah tidak ada tidak ada yang melanggar keyakinan itu, boleh nanti diganti lagi keyakinannya mana yang belum muncul. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya.
guru dan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Jadi setelah disepakati bersama, masuk proses cetak ya, diketik, dicetak, didesain, kemudian ditempelkan di kelas. Berikutnya Bu An. Nah ini, karena kelas 1 belum bisa menulis ya, keterbatasan masih An, jadi kita musyawarah bersama, anak-anak yang menyampaikan, kemudian saya yang menulis, kemudian langsung saya cetak. Di sini saya menggunakan Canva karena anak-anak juga belum bisa tanda tangan untuk kelas 1, jadi saya buat biar menarik ya. Jadi saya buat cap jempol anak masing-masing, kemudian saya tempel di dalam kelas. Nanti bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ajar mungkin bisa menumbuhkan ya, menumbuhkan siswa yang disiplin. Kemudian buang. Nah ini contohnya kesepakatan kelas 1B. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Piket kelas dilakukan lebih awal. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai. Mendengarkan penjelasan guru dan membawa buku dan peralatan sekolah sesuai jadwal. Nah, lanjut aja. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini sudah, langsung aja Bu. Contoh tampak seperti atau tidak tampak seperti ini tadi yang kalimat positif dan negatif. Coba kalau panjenengan amati di sini kan dengan kata tampak seperti dan tak tampak seperti. Yang lebih positif yang mana? Yang tampak seperti atau tak tampak seperti? Bagaimana Bu Lita? Yang tampak seperti. Monggo Bu, dilanjut. Nah ini terdengar. Satu orang berbicara. Ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Nah di sini yang terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian dari yang terlihat, misalkan kita melihat anak-anak sedang terjatuh mungkin ya, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi tidak boleh merebut. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Kemudian yang berperilaku tersenyum ramah. Contoh dari berperilaku ya yang positif ini, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Monggo Bu. Kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu guru membuat bagan yang berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan judul guru tugasnya titik-titik. Guru, murid tugasnya titik-titik. Itu nanti diisi. Kemudian guru bercurah pendapat dengan 2 cara, yaitu bisa dengan mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok, dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru ataupun siswa. Hasil dari curah pendapat ditempel pada dinding kelas agar dapat dilihat oleh seluruh anggota kelas. Sekarang yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa mengartikan gambar ini Bapak Ibu? Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 2. Bu Era, survivalnya apa Bu Era? Ada survival, belonging, kemudian power, freedom, dan fun. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Survival apa Bu Era? Lagi belonging.
ada gambarnya hati. Berarti kebutuhan dasar manusia itu Kasih sayang dan kasih cinta dan kasih sayang. Kemudian power, kekuatan, kekuasaan, freedom, seperti kupu-kupu yang bebas terbang. Kemudian fun, kesenangan dan survival, bertahan hidup. bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan belonging, power. Ya kita lanjut. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Nih, siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya. Menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin. Selalu ada ya di kelas ya. Ya pengen jadi pemimpin, pokoknya aku dulu. Suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Kemudian dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Rapi, sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selalu ada ya ini ya Bapak Ibu. Ada di sini. Bangga. Nomor 4, kebutuhan kebebasan, freedom ini tadi, kebutuhan akan pilihan. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Dan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ini biasanya anak-anak yang suka dengan olahraga ya. Di sini dia menemukan kebutuhan kesenangannya. Ya langsung Bu. 5 posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosling, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yaitu yang pertama penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tipenya penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Dan yang keempat monitor atau pemantau. Dan yang kelima manajer. Mundur lagi Bu. Penghukum. Ini contohnya ya. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi tidak hanya fisik, hukuman juga ada berupa verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja terlambat. Ya itu langsung ya itu contoh dari kata-kata tipe penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Jadi nadanya lebih lembut, tetapi dari kata-katanya dia bisa menimbulkan anak itu merasa bersalah. Ya. Berikutnya teman. Nah ini ya posisi kontrol
Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatifnya, ya, bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha, siswa harus mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Jadi misalkan di kelas panjenengan ada seorang anak yang jenengan posisikan selalu sebagai teman, melakukan kesalahan pun ya wes gak apa-apa, besoknya aja dibalenin ya. Terus pada suatu ketika melakukan kesalahan terus panjenengan hukum, di situ akan tumbuh, kok dengaran Rizka kok gini, biasanya aku selalu dibela. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Jadi di sini guru hanya memantau, hanya sebagai pemantau. Berikutnya, dan yang kelima adalah manajer. Dari semua posisi kontrol ini, yang kelima inilah ya yang diharapkan, yaitu sebagai manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid kemudian diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini, kita arahkan ke keyakinan kelas. Jadi jika ada anak yang melakukan perbuatan, kita arahkan ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Dari sini ada yang mungkin bingung atau ditanyakan tentang 5 posisi kontrol ini. Yang manakah Bapak Ibu selama ini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah teman? Ya. Kemudian ataukah pemantau dan manajer? Gabungan. 5 posisi kontrol ya. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer. Nah, di sini puncaknya. Di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi dari yang kelima yang mana Bapak Ibu yang sebaiknya diposisikan? 5 manajer. Yang kelima posisi manajer. Sepertinya sudah pada ngantuk ya? Belum? Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, terima kasih. Berikutnya, nah di sini saya punya kasus ini. Coba, mari kita tentukan posisi kontrolnya di mana ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan
Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Ya, siapa yang dapat? Bu Dani ini ada di posisi kontrol yang keberapa? Ya, angkat tangannya dulu. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Boleh diundur. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, 1-2 ya. Ya, yang mana? Ayo, Bu Cindy lagi nih. Menurut saya posisi kontrolnya itu nomor 2, Bu. Membuat siswa merasa bersalah. Mana kata-kata Bu Dani yang mana yang menurut jenengan itu kok? Ya, menurut jenengan pembuat rasa bersalah. Di sini coba yang mana kata dari Ibu Dani yang merupakan pembuat rasa bersalah itu tadi, Bu Cindy? Kalimat yang mengatakan kalau gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy. Apakah ada jawaban yang lain tentang kasus ini tadi? Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Cindy. Ya, betul. Di sini yaitu Bu Dani, posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Didukung dengan kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Tidak. Ya, berikutnya. Nah, sampailah kita kepada segitiga restitusi. Skenario demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Ya. Di sini segitiga restitusi. Berikutnya. Balik. Nah, segitiga restitusi di sini bisa kita lakukan untuk mencari solusi bersama siswa ketika siswa melakukan sebuah kesalahan. Ya, di sini ada tiga langkah. Yang pertama adalah ada pada sisi yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang langkah kedua adalah sisi yang sebelah kanan, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas ini, ya, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu tidak boleh langsung diputus salah, ya, karena setiap orang itu pasti mempunyai alasan atau tujuan tertentu dalam tindakannya. Kemudian di sini juga ditekankan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini di sini kita menanyakan alasannya. Kamu tentu punya
alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menyelidiki itu tadi alasannya apa, lalu kita tanyakan keyakinan kelas kita. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Dan kamu inginnya itu menjadi yang bagaimana? Jadi kita mencari solusinya bersama. Berikutnya Bu. Nih, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini tadi kata-kata yang bisa guru ucapkan ya. Contohnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi pada tahapan ini kita tidak langsung menyalahkan anak. Berikutnya Bu. Kemudian validasi tindakan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini tadi contohnya ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ini contoh dari kata-kata yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan. Berikutnya Bu Angga. Menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita arahkan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Oke, ini contoh lain dari kalimatnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Oke, berikutnya Pak. Nah ini ada contoh skenario segitiga restitusi dalam sebuah kasus. Monggo, saya minta bantuannya ini. Pada hari Rabu pagi, kita analisis bersama ya. Pada hari Rabu pagi di kelas 1 di SDN Kandangan 1 ada seorang siswa bernama Aidan terlambat datang ke sekolah. Aidan datang terlambat ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya terlambat. Ya Mas Aidan, tidak apa-apa. Silahkan Mas Aidan duduk, tapi nanti pulang sekolah Mas Aidan menemui Bu Rista dulu ya. Ya Bu. Jadi ketika anak itu termasuk sudah, kalau terlambat itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini tidak langsung disalahkan. Nyapa kok terlambat? Kenapa? Tidak langsung, tetapi nanti kita bisa menanyakannya sendiri. Berikutnya Bu Angga. Mas Aidan tahu apa tidak mengapa Mas Aidan dipanggil ke sini sama Bu Rista? Tahu Bu, saya terlambat datang sekolah. Tadi Mas Aidan berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.15. Mas Aidan tahu jam masuk di sekolah kita jam berapa? Jam 7 Bu. Mas Aidan berangkat jam 7.15 dan jam masuk di sekolah kita jam 7. Apakah Mas Aidan sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Mas Aidan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi agar Mas Aidan tidak terlambat lagi ke sekolah. Ini yang termasuk menstabilkan identitas yang mana? Langkah yang pertama tadi kan menstabilkan
identitas. Ada yang bisa menemukan? Macam-macam. Ayo yang mana? Ayo ngacung. Ya Pak Rosi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menjawab Bu Rista. Untuk menstabilkan, yaitu yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mas Aidan, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, Ibu hanya ingin mencari solusi agar Mas Aidan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti itu. Sama-sama Bu. Rosi, tidak boleh hadiah Bu, karena penghargaan itu tidak baik. Berikutnya, Mas Aidan pasti punya alasan mengapa Mas Aidan terlambat ke sekolah. Hari ini saya bangun kesiangan Bu, jadi terlambat ke sekolah. Kalau boleh Ibu tahu mengapa Mas Aidan terlambat bangun, saya tidur larut malam Bu, karena saya asik main HP sampai lupa waktu. Jadinya saya tidur larut malam. Oh, jadi penyebabnya terlambat ke sekolah itu karena terlambat bangun, disebabkan tidurnya larut malam dan asik bermain HP ya? Iya Bu. Di sini langkah keberapa ya kira-kira? Tadi yang pertama kan menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang berikutnya validasi tindakan. Ya. Di mana ini kalimatnya Ibu Guru yang memvalidasi tindakan? Oh. Di sini Bu Guru kan menanyakan, Mas Aidan pasti punya alasan mengapa Mas Aidan terlambat ke sekolah. Jadi di sini kita memvalidasi, mencari alasan anak tersebut kenapa terlambat. Ya. Akhirnya di sini kita tahu alasannya kenapa. Saya tidur larut malam Bu, karena saya asik main HP sampai lupa waktu. Jadinya saya tidur larut malam. Berikutnya, Mas Aidan apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Di sini kita sudah sampai di langkah yang ketiga, yaitu kita arahkan ke keyakinan kelas. Maaf Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Mas Aidan masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya Bu, saya masih ingat. Coba Mas Aidan sebutkan keyakinan kelas kita. Yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, tidak terlambat ke sekolah, keluar masuk kelas izin guru, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, saling menghormati dan membantu, belajar dengan tenang dan senang. Hal-hal apa saja yang dapat Mas Aidan lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Nah, disinilah ya kita tanyakan kira-kira bagaimana atau solusinya itu apa. Akhirnya anak bisa menjawab, bangun lebih awal. Di situ dia sudah menemukan solusi, bangun lebih awal. Kira-kira ini yang memilihkan solusi siapa kalau dari percakapan ini? Apakah guru? Tidak ya, anaknya sendiri. Ya, jadi membangun dari dalam diri murid. Bangun lebih awal, tidak tidur larut malam, mengurangi main HP, memasang alarm atau minta ibu saya untuk membangunkan. Nah, untuk itu mulai kapan Mas Aidan akan mulai melakukan hal-hal yang Mas Aidan sebutkan tadi? Mulai malam ini Bu, saya akan tidur lebih awal. Terima kasih ya Mas Aidan, karena Mas Aidan sudah mau melakukan perubahan yang lebih baik.
Ibu harapkan untuk selanjutnya Mas Aidan menjadi anak yang lebih taat peraturan dan lebih bertanggung jawab. Ya Bu, terima kasih. Ya sudah, sekarang Mas Aidan bisa pulang. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Ya, dari ke 5 ke 6 ya Bu ya tadi ya. 6 materi yang sudah saya sampaikan ini tentang budaya positif. Adakah yang Bapak Ibu guru yang punya saran dan masukan dari posisi kontrol yang sebagai seorang guru, kemudian cara bagaimana kita memperlakukan murid ya, dari kesalahan apa yang diperbuatnya. Dari sini bisa diterima Bapak Ibu? Ya. Mari kita laksanakan ya, kita jalankan. Jadi ya, yang bisa kita lakukan tadi yang pertama adalah membuat Bu Angga? Kesepakatan kelas. Membuat Kelas. Di sini ada Bapak Ibu yang sudah membuat 2A sudah. 2A, 5A, 6A ya. Semoga nanti disusul dengan Bapak Ibu guru yang lain. Ya, di sini keyakinan kelas tidak hanya untuk guru kelas tetapi juga untuk guru mata pelajaran. Ya. Demikian dari saya. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiana dari SDN Kandang 1, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, selaku rekan sejawat dari Ibu Ika Feristasari CGP Angkatan 9. Di sini saya akan memberikan tentang testimoni pelaksanaan diseminasi aksi nyata budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ika Feristasari. Di situ banyak sekali ilmu dan wawasan yang kami dapat yang selama ini belum kami mengerti, belum kami pahami, yaitu yang tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, terutama di lingkungan pendidikan. Selain itu, perbedaan antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi dalam menerapkan di keseharian di kelas ataupun sekolahan, dan tentang pembentukan keyakinan kelas yang begitu besar manfaatnya di dalam menata, di dalam mengatur kegiatan di dalam kelas itu sangat penting ternyata. Selain itu tentang membahas tentang kebutuhan dasar manusia yang berkualitas, ternyata banyak sekali. Di antaranya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan itu juga perlu kita perhatikan. Selain itu tentang 5 posisi kontrol, ini ilmu yang baru kami dapatkan. Ternyata selama ini kami belum memahami tentang posisi kita sebagai seorang pendidik, pengajar yang harus dilaksanakan, yang harus kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita, yaitu tentang posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Ternyata kita memang harus bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita. Selain itu tentang penerapan segitiga restitusi. Di situ dalam menyelesaikan suatu masalah antara siswa, antara murid ataupun dengan rekan sejawat, ternyata kita sangat dianjurkan, kita mungkin lebih baik menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas dan kemudian validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan.
Dengan seperti itu, masalah akan terselesaikan dengan baik tanpa membuat sakit hati ataupun merasa menyinggung perasaan yang lain. Ilmu-ilmu yang kami dapat dari diseminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan Bu Ika Feristasari sudah cukup kami pahami dengan baik, dan insya Allah akan kami terapkan dalam praktek baik untuk kedepannya di lembaga kami. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan ucap sikap dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dibantu mencari solusi. Terima kasih Ustaz.